Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan mulai menerjemahkan, kita kaji surah At-Takwir di pertemuan ini ayat 1 sampai ayat 14. Kalau surah At-Takwir satu surah itu jumlahnya ada 29 ayat, diturunkan di Mekah atau kategori surah Makkiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza, ketika, apabila. Sudah pernah hafal? Kita hafalkan belum ya idza? Belum ya, nanti insya Allah kita hafalkan kembali 5 kata di surah At-Takwir ini. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu, apabila matahari, kuwirat, digulung. Jadi Abasa ayat 1 sampai 14 ini menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Jadi hari itu idza syamsu kuwirat, matahari yang begitu sinarnya besar gitu ya, siang terang benderang, Allah gulung. Idza syamsu kuwirat, matahari digulung gitu ya, maka sinarnya akan hilang. Wa idzan nujumun kadarat, wa idza, dan apabila an-nujumu, bintang-bintang. Kalau najmun ada kan surah An-Najm, berarti surah yang artinya bintang. Kalau nujumun itu bintang-bintang. Bintang satu najmun, bintang banyak nujum. Wa idzan nujumu, dan apabila bintang-bintang ingkadarat, berjatuhan. Jadi mataharinya digulung, kemudian bintangnya berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, wa idza, dan apabila al jibalu, gunung-gunung, suyirat, dijalankan. Kalau kemarin di An-Naba kita pelajari jibal itu kan sebagai pasaknya bumi kan. Jadi bumi itu menjadi kuat karena apa? Karena ditambah pasak oleh Allah dengan gunung. Nah, nanti di hari kiamat gunung itu dijalankan menjadi fata morgana. Berarti kan sudah nggak ada lagi kekuatan gunung. Gunung dijalankan. Kemudian di ayat 4, wa idzal 'isyaru 'uttilat, wa idza, dan apabila al-'isyaru, unta-unta yang hamil, 'uttilat, ditelantarkan. Padahal unta hamil itu di kalangan bangsa Arab itu adalah hewan yang nilainya sangat tinggi. Jadi disayang gitu ya. Kalau unta sudah hamil itu berarti harta yang bermanfaat sekali, harta yang ditunggu-tunggu gitu ya, untanya hamil. Nah,
ketika di hari kiamat maka unta hamil pun diterlantarkan, sudah nggak diurus lagi, sudah nggak ada nilainya. Padahal kalau sekarang nilainya sangat luar biasa ketika belum terjadi kiamat. Wa idzal wuhusyu husyirat, wa idza dan apabila al wuhusyu binatang-binatang buas atau binatang liar husyirat dikumpulkan. Jadi binatang yang buas-buas itu kalau misalnya belum terjadi hari kiamat gitu ya, belum tanda-tanda kiamat itu belum datang, mengumpulkan binatang buas itu nggak perkara gampang gitu ya. Tapi karena hari itu luar biasa peristiwanya, semuanya nggak cuma manusia, hewan-hewan pun juga ketakutan, maka binatang liar pun bisa disatukan jadi jinak gitu ya, bisa disatukan. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan ketika binatang buas itu dikumpulkan. Wa idza, dan apabila al biharu lautan sujirat dipanaskan, jadi lautan menjadi lautan api. Wa idza, dan apabila an-nufusu jiwa-jiwa zuwijat dipertemukan, jadi antara ruh-ruh yang sudah terpisah dengan jiwanya itu dipertemukan kembali. Wa idzan nufusu zuwijat, dan wa idzal mau'udatu su'ilat, wa idza, dan apabila al mau'udatu bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Jadi zaman dulu, di zaman jahiliyah kan mereka kalau punya anak perempuan malu, maka akhirnya anak perempuannya dikubur kan. Nah ketika dikubur nanti itu mereka dihidupkan kembali. Su'ilat, ketika dihidupkan ditanya, bi ayyi dzambin kutilat, bi ayyi dzambin, karena dosa apakah kutilat dia dibunuh. Bi ayyi dzambin kutilat, dosa apa sampai dia dibunuh hidup-hidup. Nah ini pertanyaan ini untuk membuat malu gitu ya kaum jahiliyah yang mereka sudah membunuh hidup-hidup anak perempuan mereka. Wa idza suhufu, dan ketika lembaran catatan nusyirat dibuka atau ditampakkan. Jadi nanti juga lembaran catatan kita, kalau sekarang catatan kita itu kan biasanya yang masuk media itu ya tercatat, terus ternyata yang bongkar orang lain, yang share bingung, loh kok dibongkar dataku, seperti itu ya. Ternyata di nanti itu lembaran catatan kita juga dibuka atau ditampakkan. Wa idzas sama'u, dan apabila langit kusyitat dikelupas, dibuka. Jadi langit ini kayak ditarik gitu ya, dilepas kayak domba itu kalau habis korban atau kambing itu kulitnya ditarik kan sebelum dipotong-potong. Nah nanti juga seperti itu, langit itu dikelupas, nggak ada langit lagi, dilepaskan sama Allah, nggak ada lagi di atas kita ini langit. Wa idza, dan apabila al jahimu, neraka jahim, su'irat dinyalakan. Semuanya siap semua gitu ya. Ini peristiwa hari kiamat nih. Masya Allah maksudnya seseram itu ketika neraka jahanam dinyalakan. Wa idzal jannatu, dan apabila surga uzlifat didekatkan. Alimat nafsun, setiap jiwa, alimat mengetahui, ma'ahdarat, apa yang sudah dikerjakan. Jadi walaupun kita sudah lama misalnya meninggal, sudah beratusan tahun, ketika peristiwa ini terjadi, maka semua yang kita lakukan ini akan Allah tampakkan kembali. Jadi kita melakukan kebaikan, mungkin banyak kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup pun kita lupa gitu ya. Kita lupa kalau dulu pernah melakukan ini itu. Tetapi nanti di hari kiamat nanti alimat nafsum ma ahdarat, manusia akan
mengetahui apapun yang sudah dilakukan. Bahkan di surah lain Allah jelaskan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji sawi. Biji sawi pernah lihat? Nah, biji sawi itu kayak biji bayam, kecil banget. Itu akan tampak kalau itu berupa kebaikan. Sebaliknya kalau berupa keburukan, sekecil biji sawi pun juga akan kelihatan. Jadi benar-benar alimat nafsum ma ahdarat, manusia akan mengetahui apa yang sudah dilakukan dan nggak ada salahnya catatan malaikat ini. Maka bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi catatan di buku catatan kita itu dengan catatan-catatan kebaikan. Amin, Allahumma amin. Nah, kita hafalkan kembali 5 kata di surah At-Takwir. Idza apabila. Idza itu apabila atau ketika. Wa dan, belum ya wa ya. Idza ketika, wa dan. Jadi kalau wa idza dan ketika itu ya. Tapi wa juga, wa ini kategori huruf. Tapi di sini kita hitung 1. Jadi kita anggap termasuk 5 kata. Kalau kita bahasa Indonesia kan pokoknya ada kalimat, potongannya itu kata namanya. Kalau di bahasa Arab, kata itu ada yang huruf, ada yang isim, ada yang fiil. Tapi kita nggak jelaskan di sini mana isim, fiil, huruf, tetapi kita sebut semuanya adalah kata, gitu ya, yang kita hafalkan. Jadi nggak langsung panjang artinya apa, tapi per kata kita ambil. Jadi yang pertama adalah idza, ketika. Yang kedua wa dan. Tinggal nambah sedikit. Alam. Kalau kemarin di surah Abasa kita hafalkan nama-nama buah, inaban, qodban, habban, zaitunan, nakhlan, gitu ya. Sekarang kita hafalkan nama-nama benda di alam. Idza dan wa tadi tambahan ya. Idza ketika, wa dan. Nah, kita tambah asyamsu, matahari. Asyamsu, matahari. An-nujumu, bintang-bintang. Nah, udah 4 kan. Idza ketika, wa dan, asyamsu, matahari. An-nujumu, bintang. Kita tambah 1 lagi, laut. Laut ya, laut itu al-biharu. Bahrun, al-biharu sama aja artinya lautan. Idza ketika, wa dan, asyamsu matahari, an-nujumu bintang-bintang, al-biharu lautan. Kita ulangi lagi 5 kata yang kita hafal hari ini. Idza ketika, wa dan, asyamsu matahari, an-nujumu bintang-bintang, al-biharu lautan. Idza wa asyamsu an-nujumu al-biharu. Nah, semoga 5 kata yang kita hafal hari ini bisa menambah kosakata kita untuk menerjemah ayat Al-Quran, sehingga pelan-pelan kita bisa memahami Al-Quran. Yang sudah diartikan berarti nggak usah melihat arti diterjemah. Tapi kalau yang belum, boleh lihat. Insya Allah nanti lama-lama kita akan ketemu kata-kata yang sangat banyak. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah memberikan manfaat atas apa yang kita pelajari dan bisa menjadi kemudahan kita untuk mengamalkan ayat Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin.
Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guide me all the way to your Jannah, Ya Allah, Ya Allah. Don't let me go astray, 'cause I need